Kita akan membahas selengkapnya malam hari ini. Status Marapi siaga zona bahaya 4,5 km. Kami hadirkan pemirsa Kalaksa BPBD Sumbar, Bapak Rudi Rinaldi. Halo, assalamualaikum Pak Rudi. Selamat malam, terima kasih telah hadir. Bagaimana hasil rapat tadi, Pak? Ya, sebelumnya di bulan Desember minggu 3 kita sudah juga rapat sejenis ya. Tapi pada waktu itu level Gunung Merapi masih di level 2. Kita rapat dengan formasi sejenis untuk Gunung Merapi level 3. Kita minta laporan dan informasi dari masing-masing Kalaksa, BPBD, Kabupaten Agam, kemudian tanah datar, tanah panjang dan bukit tinggi terkait dengan produksi tersebut. Kemudian kita juga minta masukan dan informasi dari tadi itu PVMBG ya, lupa ya. PVMBG itu yang memberikan informasi valid dan mereka lah yang berhak untuk mengeluarkan status level tadi itu. Waktu di bulan Desember kita minta kepada mereka, kita mohon kepada mereka untuk membuatkan simulasi kira-kira landaan abu vulkanik itu kalau masuk ke sungai yang berhulu ke Gunung Merapi sampai di mana. Nah, itu nanti simulasi itu akan memberikan informasi kepada kita sejauh mana landaan lahar dingin kalau misalnya hujan turun untuk intensitas sedang tinggi untuk durasi kurang lebih 2-4 jam. Sudah jadi simulasinya dan itu sudah menjadi salah satu clue petunjuk bagi kawan-kawan di BPBD 4 kabupaten kota itu untuk bisa memberikan mendata penduduk yang akan terpapar, kemudian kemana mereka akan diungsikan, lalu penanganan di lokasi seperti apa. Agam sudah punya 3 tempat evakuasi sementara dengan 2 posko, 1 posko utama, 2 posko tambahan. Kemudian tanah datar sedang mempersiapkan itu, dan mereka sudah melengkapi juga dengan semua jalur-jalur evakuasi, dan ini juga tidak lepas dari dukungan Pak Danrem, Pak Kapolda, sampai ke tingkat Kodim, sangat membantu kawan-kawan BPBD setempat. Seperti itu kira-kira tadi hasil pembahasannya. Kalau informasi dari PVMBG tadi, potensi lahar itu semburannya itu memang sudah berupa pijar. Jadi kalau kemarin freatik, sekarang sudah magmatik. Magmatik itulah yang menyemburkan lahar dari magma ke luar. Semburan itu yang berpotensi akan mengganggu pada radius 4,5 kilo tadi itu. Nah, karena itu semua penduduk yang berada di radius itu harus kita evakuasi ke luar zona, berada pada zona kawasan risiko bencana 1. Jadi 2 dan 3 itu tidak boleh ada yang penduduk lagi di situ. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ada pijar merah di kawah Gunung Merapi, itu memang benar. Tadi disampaikan oleh kawan-kawan PVMBG, memang ada pijar merah itu keluar dari kawah Gunung Merapi. Ada yang keluar? Radiusnya tidak, kan dia keluar dari magma. Baru keluar dari magma itu. Kalau misalnya kata mereka siang, pagi, siang, sore itu nggak kelihatan. Kelihatannya kalau malam. Nah, pijar merahnya kelihatan. Baik. Nah, ini saya mengutip lagi apa yang disampaikan oleh PVMBG, bahwa kalau memang sudah status level 2 dan 3 itu, memang akan terjadi gemuruh-gemuruh. Gemuruh itu akan makin terasa dan terdengar apabila arah angin mendekati pemukiman. Nah, oleh mereka mengatakan bahwa itu adalah hal yang biasa. Jadi itu gemuruh biasa untuk status level 2 dan level 3. Apalagi di bawah angin. Makanya agak cukup keras terdengar. Iya. Ya, alhamdulillah kawan-kawan di daerah di 4 kabupaten kota itu sudah sangat bagus dan cepat geraknya. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tadi yang termasuk saya katakan, mereka sudah mengidentifikasi tempat evakuasi sementara, kemudian sudah ada posko-posko di lapangan, sudah berkolaborasi dan berinteraksi dengan instansi terkait di daerah, dan sudah juga door to door, kayaknya mereka ke rumah-rumah penduduk untuk menyampaikan tentang hal ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan lebih baik lagi pada masa yang datang. Termasuk juga mereka kalau sudah ada posko, maka semua sumber daya akan disiapkan, dan kawan-kawan BPBD di daerah sudah berkoordinasi dengan
dengan dinas kesehatan, dengan dinas sosial, dan kita dari provinsi juga sudah berkomunikasi dengan dinas sosial dan dinas kesehatan setempat untuk bisa mendukung upaya-upaya penanggulangan bencana ini. Jangka waktu biasanya kalau siaga ini cukup lama ya Pak ya. Lalu seberapa siap pemerintah dengan pendanaan? Karena ini menyangkut awal tahun juga kalau kita lihat sekarang. Iya benar. Jadi yang siaga ini informasi dari PVMBG memang tidak bisa dipastikan sampai kapan. Iya. Tetapi memang kita berharap akan turun level lagi. Kita berharap seperti itu ya. Jangan sampai nanti malah statusnya naik ke level 4 ya. Dan memang tidak ada yang bisa memperkirakan sampai kapan status ini bertahan. Tentu nanti pemerintah yang akan ambil alih. Banyak pihak yang terlibat, ada BPBD dan BNPB juga seperti itu. BNPB juga monitor dari pusat ya. Kita juga report secara berkala ke BNPB dan mereka monitor. Seperti apa Pak? Tetap leadingin di BPBD ya. Kemudian unsur pentahelixnya juga seperti tadi yang Pak Daya sampaikan juga berperan di situ. Nah kalau misalnya memang ditanyakan bagaimana tanggung jawab para pihak, tentu ini memang di bawah naungan BPBD. Artinya semua kekuatan, semua unsur yang ada di daerah itu bahu-membahu bekerja sama di bawah koordinasi BPBD. Kemudian tentu nanti kita yang di provinsi akan memantau perkembangan di daerah. Kemudian juga ada orang-orang seperti Pak Hadi, kemudian seperti Pak Dayat, itu juga akan memberikan semacam informasi, pendapat dan lain-lain. Itu yang akan kita kumpulkan menjadi sebuah bukan keharusan, tapi sebuah cara untuk bisa meminimalisir kejadian yang ada di lapangan. Jadi kita harapkan memang semua pihak ikut membantu. Kemudian BPBD tentu berada di paling depan. Juga ada unsur dari TNI dan Polri yang sangat membantu kita di daerah. Luar biasa. Ya, saya sepakat tadi. Sekarang BMKG itu akurasi ramalannya luar biasa. Hampir tepat. Ya. Jadi memang betul-betul bisa membantu kita untuk bisa mengenali keadaan cuaca pada hari ini dan menjaga kebiasaan hidup sehat ya, tidak membuang sampah di sembarang tempat, walaupun kecil tapi dia nanti suatu ketika menimbulkan masalah yang sangat besar. Kemudian tidak menebang hutan, tidak menebang vegetasi secara sembarangan sehingga keseimbangan alam tetap terjaga dan kita dipelihara oleh alam juga. Terima kasih Pak Kalaksa.